Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah meluangkan waktunya dalam acara diseminasi aksi nyata CGP Angkatan 7 Modul Ajar 1.4 yang akan disampaikan oleh Ibu Usremi SPD. Untuk mempersingkat waktu, marilah acara kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ibu Usremi, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Jawa, rekan guru, Ibu Bapak, dan juga tenaga kependidikan di SDN 1 Jawa. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allahul Robbi dengan rahmatnya dan karunia-Nya hari ini kita berkumpul di tempat ini. Semoga bertemunya kita di tempat ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak guru yang saya hormati, mohon maaf saya izin di depan untuk menyampaikan karya saya aksi nyata Modul 1.4 Budaya Positif dalam rangka CGP Angkatan 7. Ini untuk hari ini saya akan membahas tentang budaya positif. Sebelumnya, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, berpindah, dan mencipta secara mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi, tidak sekonyong-konyong anak bisa kreatif, anak bisa merdeka kalau pihak sekolah tidak menciptakan lingkungannya. Jadi diawali dari pihak sekolahnya. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan oleh sekolah. Kita sebagai guru dengan nilai dan perannya berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi bahasa kerennya mah student center. Kalau dulu teacher center, sekarang mah student center. Jadi si anak sebagai subjek. Nah, dalam rangka apa? Kita sebagai pendidik menuntun anak supaya dia dapat mengeksplorasi seluruh potensi yang ada di dalam dirinya sesuai dengan kodrat alamnya dan juga kodrat zamannya. Si anak akan hidup di dunianya bukan sekarang tapi nanti. Oleh karena itu, guru harus mempersiapkan anak agar mampu berperan serta aktif. Melalui peran guru, kita dapat menumbuhkan budaya positif. Budaya positif dapat diterapkan untuk menumbuhkan karakter sesuai dengan visi seorang guru penggerak yang tentu saja mengandung nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi, guru adalah penentu awal untuk menciptakan sebuah budaya positif bagi anak. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori yang kemudian dikembangkan dengan istilah choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat mengontrol murid, memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Kenapa? Karena kita tidak bisa otoriter. Jadi sekarang harus begini, harus begitu, tidak. Kenapa? Karena anak adalah makhluk hidup, bukan makhluk mati. Yang kedua, ilusi bahwa sebuah perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Perbuatan positif ini adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid
agar mengulangi suatu perilaku tertentu dalam usaha untuk mengontrol murid tersebut. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sudah ada di pemikiran kita sebelum-sebelumnya, bahwa ketika kita menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal, mereka belajar untuk merasa buruk. Mereka akan merasa buruk sehingga mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Itu miskonsepsi yang ketiga. Dan keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Itu menurut Dr. William Glasser. Nah, tapi diperbaiki oleh siapa? Stephen and Covey, yang mana menurut beliau, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi diawali oleh diri kita sendiri. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Misalnya, ketika melihat realitas bahwa kebutuhan setiap orang berbeda, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, dan Anda tidak bisa mengontrol diri orang lain. Berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang. Itu menurut Stephen and Covey. Nah, sekarang dari dalam negerinya menurut siapa? Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diana Dawson dalam bukunya Reconstruction School Discipline tahun 2001. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan intrinsik. Artinya, ketika kita akan mendisiplinkan anak, alangkah lebih bagusnya kalau keinginan itu munculnya dari dalam diri anak, bukan karena kita seorang guru. Jadi si anak tidak ada unsur ketakutan, tapi itu karena dorongan dari hati nuraninya sendiri, seperti itu. Nah, ini tentang acuan terakhirnya adalah profil pelajar Pancasila. Mulai dari dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkarakter mulia. Yang kedua, kreatif. Yang ketiga, berkebinekaan berlomba. Keempat, mandiri. Kelima, bergotong royong dan bernada kritis. 6 profil pelajar Pancasila ini yang akan kita biasakan ke anak, akan kita disiplinkan ke anak, tapi dalam tanda kutip tidak memaksa anak. Selanjutnya, menurut Diana Dawson dalam bukunya Reconstruction School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika si anak melakukan disiplin, si anak betul-betul karena takut dihukum, bukan karena dia mau, tetapi karena dia takut dihukum, jadi dia melakukan hal tersebut. Contoh, ketika si anak harus datang jam 7 atau sebelumnya, dia melakukannya karena takut nanti dihukum oleh guru atau bapak gurunya. Nah, itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan
lain. Contoh, kalau kita di kelas misalnya, siapa yang berani ke depan? Kita suka nanti ibu kasih bintang loh, nanti ibu kasih permen atau yang lain. Itu sebetulnya kurang mendidik. Mengapa? Karena nanti anak akan terbiasa dengan ada ember-ember di belakang. Nanti saya ke depan karena akan dikasih ini, akan begini. Jadi bukan dorongan dia mau, tetapi ini ada dorongan lain karena dia ingin penghargaan atau imbalan yang lain. Untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi yang ketiga dan yang terbaik. Jadi si anak ketika melakukan sesuatu betul-betul dari hati nuraninya sendiri, muncul dari faktor intrinsik, bukan karena paksaan, bukan karena takut hukuman, ataupun karena ingin dihargai atau karena ingin dipuji atau yang lain. Jadi si anak memilih betul-betul dari diri sendiri, itu yang terbaik motivasinya. Nah, menurut Kiai Dewata, dalam filosofinya menyatakan bahwa pendidikan dimaksudkan untuk memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Merdeka di sini artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Murid sebagai orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya agar murid menjadi perilaku yang merdeka, dalam arti bahwa mereka bisa memerintah dirinya sendiri dalam berperilaku di sekitarnya. Artinya si anak merdeka di sini bukan artinya sebebas dia, tidak, tetapi si anak masih dalam koridor aturan tertentu. Mereka mempunyai kewenangan untuk memerintah dirinya sendiri dalam berperilaku disiplin. Diawali dengan tadi ada motivasi dari dirinya. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, ikhlas, ridho, tanpa ada paksaan. Mungkin itu untuk yang motivasinya. Selanjutnya, ini menurut Al-Fikon, ini dari orang luar negeri ya, semoga saya tidak salah menyebutkan namanya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar mereka bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mereka mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Artinya gini, ketika kita bilang ke anak, ayo siapa yang berada ke depan nanti ibu kasih bintang, kita seakan-akan tidak menganggap anak bisa, tapi ketika anak ke depan karena dia ingin dikasih bintang, itu justru yang salah di miskonsepsi guru. Seharusnya kita tidak melakukannya, kita tidak mengembel-embeli sesuatu ketika menyuruh anak ke depan, nanti ibu kasih bintang loh, nanti ibu kasih uang atau kasih makanan atau yang lainnya. Tapi harus dorongan dari anak bahwa dia benar-benar mau melakukannya. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Masanya penghargaan bisa menghukum ini. Ada beberapa sampai 8. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ketika kita memberikan penghargaan kepada anak, betul, anak mungkin akan merasa bangga. Lama-kelamaan, ketika kita terus-terusan, si anak itu tersebut ke depan lagi, kita terus saja, sehingga ketika lama-lama si anak akan ada rasa sombong, sedikit-sedikit pasti akan ada. Dan saya pasti disuruh, dan saya akan bisa. Nah, seperti itu makanya lebih baik kita hindari. Yang kedua, penghargaan yang menghukum. Justru dengan penghargaan itu membuat dia semakin dikucilkan sama teman-temannya. Pasti dia lagi ke depan, pasti guru menguji lagi dia. Nanti teman-temannya akan seperti itu. Yang ketiga, penghargaannya tidak efektif. Misal, anak dikasih uang tidak benar-benar dan si anak sebetulnya oleh orang dikasih uang, jadi tidak terlalu bermanfaat juga. Yang keempat, penghargaan merusak hubungan. Contoh, misalnya kita langsung dulu saja. Saya pernah merasakannya ketika waktu dulu oleh kepala sekolah yang bisa yang tiap bulan kalau yang berprestasi disimpan fotonya di depan.
Jujur itu merusak hubungan. Ada beberapa guru ketika melihat saya, pasti fotonya yang di depan seperti itu secara tidak langsung saya dihukum karena penghargaan tersebut. Sebetulnya mungkin kepala sekolah itu ingin memberikan ini contoh bahwa ini guru yang berprestasi berani, tapi secara tidak langsung menghukum saya sebagai subjeknya, dan akhirnya saya merasa rendah diri juga seperti itu. Yang selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Anggap di kelas kita ada 28 anak. Ketika kita puji hanya 1 orang, kebanyakan tidak, yang 27. Mereka akan mengatakan, dan saya mau nggak bisa, ada saya mau bingung seperti itu. Jadi si anaknya untuk berkreatif, untuk melakukan sesuatu yang baru, dia masuk udah aja jangan yang lain seperti itu. Jadi itu akibat dari penghargaan. Yang selanjutnya, menurunkan kualitas. Si anaknya biarin aja, dari dia pasti dipuji sama guru seperti itu. Atau penghargaan mengurangi ketepatan. Ketika kita diberikan penghargaan, kita akan ada pasti ini mah akan jadi guru bagus, jadi harusnya segini misalnya, biarin nggak apa-apa, dan nanti dia pasti dipuji oleh guru seperti itu. Jadi harus yang terbaik adalah motivasi dari dalam dirinya. Ketika intrinsik anak sudah merasa dia harus melakukannya, itu yang terbaik. Mungkin itu Ibu masih ada. Kita teruskan ya. Pembentukan keyakinan kelas. Di awal, kalau mungkin kita lebih familiar dengan kata kesepakatan kelas. Kenapa sekarang diganti lebih dengan keyakinan kelas? Karena lebih bermakna positif dan juga menjadi lebih mendarah daging kepada anak. Begini awal mulanya. Kita lihat dulu untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Betul. Abstrak berarti tidak terlihat ya sebetulnya. Tidak terlihat apapun, tapi ada hasilnya, ada dan kelihatan sekali. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas harus dibuat dengan kata positif. Contoh, biasanya tidak boleh mengobrol di dalam kelas. Itu anak pasti bilang itu. Alangkah lebih baiknya untuk keyakinan kelas kita bilangnya di dalam kelas lebih baik. Jadi bahasanya itu tidak boleh bermakna negatif, tapi harus maknanya positif. Atau misalnya tidak boleh membuli teman, berarti kita ganti kalimatnya harus saling menghargai sesama teman. Seperti itu bentuk keyakinan kelasnya. Selanjutnya, keyakinan kelas tidaklah harus banyak sampai misalnya 50 biji, tidak usah. Lebih baik hanya misalnya 5, tetapi anak paham dan anak melakukannya, dan juga anak meyakini ini adalah kesepakatan bersama antara guru dan anak. Selanjutnya, keyakinan kelasnya juga tidak boleh berulang yang sebenarnya di anak tidak nyampe. Contoh, misalnya di kelas harus begini, padahal anak kalau disimpel dia akan lebih paham. Contohnya, ketika di dalam kelas lebih baik memperhatikan dulu. Jadi saya paham, ya, ketika di dalam kelas tidak boleh ngobrol, tidak boleh main-main seperti itu. Jadi bahasanya yang bahasa lebih paham anak. Nah, selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas. Artinya kita harus membuat si anak semua pendapat. Jadi jangan omong-omong kita yang akan membuat keyakinan kelas. Bagaimana kita validasi kita seperti itu. Kita harus menghargai aspirasi anak, dan keyakinan kelas harus ditinjau tiap waktu. Tidak bisa keyakinan kelas ini tahun yang kemarin kita pakai lagi tahun berikutnya, tidak bisa seperti itu. Nah, ini prosedurnya ada apa? Jadi keyakinan kelas bukan hanya guru yang mau, tetapi adalah kesepakatan antara pihak guru dan anak. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid sekolah untuk curhat pendapat. Yang kedua, mencatat apa
sangat positif. Dan yang terakhir, keyakinan kelas harus ditempel di dinding kelas yang bisa dijangkau oleh anak, yang bisa terbaca. Jadi bukan sempat di lemari, tetapi harus dilihat oleh anak. Sekarang kita akan teruskan ke 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belong. Yang ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan kelima, kekuasaan. Kita harus ingat, ketika murid kita di kelas ribut, ketika murid di kelas kita berkelahi atau yang lainnya, harus introspeksi diri. Kenapa anak kita bisa melakukannya? Oh, ternyata ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, itu dikarenakan ada kebutuhan mereka yang gagal kita penuhi sebagai guru. Contoh, misal kita sedang mengajar, si anak di belakang malah main-main, malah main kapal-kapalan atau yang lain. Kita harus tanya ke diri sendiri, benar nggak kita ngajarnya? Apakah pembelajaran yang kita lakukan membosankan anak? Tidak, sampai anak bisa main, sampai anak ngobrol, jadi introspeksi diri ke dalam diri kita. Ketika ingat 5 kebutuhan anak tidak terpenuhi, maka anak akan demonya anak itu dengan bahasanya sendiri-sendiri. Bukan seperti orang dewasa ya, tidak. Tetapi mereka akan melakukan hal-hal yang di luar kewajaran seperti itu. Jadi anak yang nakal bukan nakal, mungkin ada suatu kebutuhan dia yang tidak dipenuhi oleh guru. Seperti itu ya, Ibu Bapak. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidupnya, kebebasan, kesenangan, dan juga kekuasaan. Anak walaupun dari SD itu pasti ada ingin disayangi, apalagi kita di sekolah adalah orang tua penggantinya. Makanya kita harus memenuhi seluruh kebutuhannya. Yang 5 itu. Selanjutnya, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ini ada 5 yang mana kita lakukan, semuanya pasti pernah. Saya juga pernah. Mungkin identiknya kita seringnya mana, nanti kita akan bahas bersama-sama. Kita mulai dari yang pertama, penghukum. Kedua, membuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Kita mulai dari penghukum. Ketika posisi kontrol kita sebagai penghukum, contohnya begini, anak kesiangan. Ketika kesiangan, kita suara udah keras, kita sambil menunjukkan, kenapa kamu datang terlambat? Kenapa? Nah, suara kita sudah mati. Tangan kita pun, bahasa tubuh kita pun semakin mendukung bahwa kita betul-betul seorang penghukum. Jadi si anak jangan bicara takut yang ada. Mungkin dia punya alasan, nah seperti itu. Jadi posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum. Kita merasa diri paling benar ketika sudah menghukum dia, padahal anak ketika melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Yang kedua, pembuat rasa bersama. Contohnya, bahasanya tidak keras, tidak marah-marah, tetapi justru ini lebih sakit ke hati. Kenapa? Contohnya bahasanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Bahasanya tidak keras, tidak membuat senewan, tidak, tetapi lebih menyakiti anak psikisnya. Anak akan cenderung rendah diri, dia akan merasa seperti itu. Dia akan merasa kumaha. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah posisi teman. Kalau posisi teman lebih enak ke anaknya dibanding tadi yang pertama dan kedua. Nah, ayo bantulah ibu, ayo kerjakan. Kalau kamu tidak mengerjakannya, seperti itu. Nah, jadi si guru memposisikan diri sebagai teman anaknya, sebagai bahasa yang dipakainya juga bahasa anak, bahasa yang mudah dipahami. Tapi ada kurangnya, ada. Lama-lama anak akan tergantung ke gurunya tanpa dia ingin, biarkan tidak apa-apa, dan guru saya teman saya, jadi ketika saya salah, apa-apa nanti dia dimaafkan. Itu posisi kontrol yang ketiga.
Yang keempat, monitor atau pemantau. Kalau monitor pemantau artinya mengawasi. Di sini mah ada contohnya gini. Peraturannya apa? Coba apakah benar? Jadi bahasa yang diberikan oleh guru, bahasanya lebih pas di hati anak dan tidak membuat anak terganggu, tidak menyakiti juga, tidak membuat harga diri anak hilang. Nah, ini posisi yang kelima. Diharapkan si anak bisa di posisi si anak, mohon maaf, guru di posisi manajer. Apa artinya? Guru memposisikan kita, memposisikan anak sebagai makhluk hidup yang harus kita hargai. Nah, kita tidak bisa menjudge ketika anak kamu salah, tidak. Ketika dia seorang manajer, dia akan memposisikan sebagai mentor yang mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid. Si guru bersama-sama mencari solusi ketika anak salah, dibimbing sehingga si anak bisa paham bahwa dia salah. Nah, ini tugas seorang manajer bukan untuk mengatur, bukan. Kita sebagai guru tetapi berguna untuk membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi kembali lagi, kita hanya penuntut. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu adalah penuntut, sebagai motivator, sebagai fasilitator, bukan sebagai eksekutor, tidak. Tapi kita betul-betul menunjukkan arah kepada anak bahwa dia itu ketika salah, kita bimbing biar kembali lagi ke jalan yang benar. Dengan cara apa? Diajak ngobrol, diajak diskusi dengan yang namanya segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Ini gambarnya. Segitiga restitusi ada 3 bagian. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi guru untuk memperbaiki kesalahan mereka. Maaf diulang ya, bukan bagi guru. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka berbuat untuk memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Bagiannya ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita bahas tentang restitusinya, ada 10 bagian. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Guru harus membimbing anak ketika anak salah. Restitusi ini bukan, oh kamu salah berarti kamu harus begini, tidak. Tapi kita membimbing anak ketika dia salah, dia akan ditunjukkan arahnya oleh kita, ini jalan yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, restitusi untuk memperbaiki hubungan. Artinya, dengan restitusi ini kita menyadarkan anak bahwa anak ini sudah salah, tapi diperbaiki dengan cara yang mereka, pemikiran mereka. Jadi bukan kita, tapi kita ajak mereka untuk paham kesalahannya apa, solusinya bagaimana. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kita tidak bisa memaksakan harus gini loh, tidak. Tapi ini hanyalah tawaran. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita disuruh untuk melihat si anak itu melihat dirinya sendiri. Misal, ketika ada anak yang menghina orang lain, kita coba tanya, bagaimana kalau kamu yang dihina sama teman? Gimana perasaannya? Jadi si anak langsung berpikir, oh iya ya Bu, ketika saya menghina orang lain, saya seakan-akan, nah seperti itu. Dibalik atau posisinya kalau kamu yang dihina, bagaimana? Jadi si anak berpikir, oh iya ya Bu, seperti itu. Yang kelima,
Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Artinya kita tidak bisa menjudge anak ketika salah, kamu salah akan gini-gini, tidak. Kita cari apa awal mulanya, akarnya kenapa si anak melakukan itu. Yang keenam, restitusi diri dianggap cara yang paling baik. Kenapa? Karena ketika anak salah, kita tidak memponis dia salah, tapi dia menyadari kesalahannya sehingga dia bisa kembali lagi ke teman-temannya dengan tidak merasa rendah diri karena dia tidak merasa terpojokan. Yang selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Untuk restitusi ini kita memahamkan anak dengan karakternya. Jadi pembiasaan, tidak bisa langsung sekonyol-konyol langsung tiga restitusi pasti anak berubah, tidak. Saya juga pernah mempraktekannya kita goals. Tapi ketika anak kesalahan kita coba terus dengan restitusi terus-terusan, si anak akan berubah sedikit demi sedikit. Restitusi juga menguatkan apa? Menguatkan karakter anak. Si anak kembali lagi tidak merasa rendah diri ketika dia salah, tetapi dia mengakui kesalahannya. Yang kesembilan, restitusi fokus pada solusi. Artinya kita tidak bertanya salah, tidak. Kita tapi mencari bagaimana penyelesaian masalah tentang masalah yang terjadi. Kita cari solusinya. Yang ke-10, restitusi mengembalikan murid yang bersalah kepada kelompoknya dengan harga dirinya. Jadi kita tidak membuat si anak rendah diri karena dia salah. Oh, saya salah, nanti saya dibersihkan oleh teman, tidak. Tapi kita memposisikan anak agar pede untuk kembali lagi ke kelompoknya. Dengan segitiga restitusi ini, si anak diharapkan bisa proaktif, bisa juga meyakini keyakinan kelas yang sudah kita buat di awal, sehingga dia menyadari kesalahannya sendiri, sehingga dia bisa memperbaiki diri sendiri. Nah, untuk selanjutnya kita materi segitiga restitusi tentang praktek saya demonstrasi di kelas dengan dua kasus yang ada. Mohon disimak. Nanti untuk pertanyaan kita adakan sesi tanya jawab di akhir ya, sambil ditonton. Hari ini Aulia terlambat datang ke sekolah, betul tidak? Ibu tahu semua orang pasti pernah melakukan hal yang sama dengan Aulia. Pernah terlambat datang ke sekolah. Dan ibu yakin Aulia ada alasannya, betul tidak? Kenapa Aulia hari ini datang terlambat ke sekolah? Karena saya pindah rumahnya ke GBA, Bu. Jarak GBA ke sekolah jauh dari saya saat kesini terlambat. Oke, kalau begitu ibu tanya, Aulia tadi pergi ke sekolah dari rumah jam berapa? Jam 6 pagi, Bu. Jam 6 pagi dan terlambat. Menurut Aulia, apa yang harus Aulia lakukan? Harus disiplin, datang ke sekolah, tidak terlambat lagi. Oke. Jadi menurut Aulia, perbuatan Aulia hari ini terlambat ke sekolah perbuatan baik atau tidak? Tidak, Bu. Mengapa tidak baik? Karena saya sudah melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana kamu langgar? Datang ke sekolah tepat waktu. Oke, hebat. Sekarang kira-kira menurut Aulia apa yang harus Aulia lakukan? Disiplin dan selalu bangun pagi. Kalau sudah disiplin dan selalu bangun pagi, menurut Aulia bisa tidak datangnya tepat waktu?
Bisa. Kira-kira Aulia akan melakukannya kapan? Besok, Bu. Mulai besok. Kamu sudah memantapkan hati untuk berubah ya. Nah, Ibu doakan supaya Aulia bisa melakukannya. Oke sayang, boleh sekarang pulang ya. Bagaimana tadi istirahatnya? Senang, Bu Guru. Tadi ada Pala yang laporan ke Ibu kalau ketika istirahat naik meja menghina Rauf. Apakah betul? Betul, Bu Guru. Nah, mengapa kamu melakukannya? Karena saya senang bermain-main dengan Rauf. Oke, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Semua orang juga pasti pernah melakukan hal yang sama. Jangan melakukannya. Karena aku iseng, Bu Guru. Bisa bagaimana? Aku senang bermain-main bersama Rauf. Oke, sekarang menurutmu kalau misalnya di Bali kamu yang dihina oleh Rauf, apa yang kamu rasakan? Aku akan tersinggung dan akan marah. Jadi menurut Nija, perbuatan Nija baik atau tidak? Tidak, Bu Guru. Nah, Nija sekarang sudah tahu perbuatan Nija itu kurang baik, betul tidak? Betul. Menurut Nija, perbuatan Nija menghina Rauf baik atau tidak? Tidak. Mengapa tidak baik? Karena saya melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Tidak boleh membuli teman. Menurut Nija, apa yang harus Nija lakukan sekarang? Meminta maaf kepada Rauf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Hebat. Sekarang kira-kira Nija akan melakukannya kapan? Hari ini sebelum pulang sekolah. Baiklah kalau begitu. Sekarang kita kembali ke kelas dan langsung meminta maaf ya. Yuk. Nama saya Aulia, siswa kelas 3B. Setelah Ibu Guru melakukan seketika restitusi, saya merasa lebih dihargai karena saya dilibatkan dalam permasalahan yang dihadapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nija, siswa kelas 3B. Setelah Ibu Guru melakukan segitiga restitusi, saya merasa dihargai sehingga tumbuh rasa bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhirnya sambil ditonton sambil saya jelaskan. Ini untuk demonstrasi segitiga restitusinya. Ini awal pengertian restitusi. Sebentar. Ini tahapannya yang segitiga restitusi. Selanjutnya adalah tentang segitiganya, yaitu ada tentang tahap 1 menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Kita harus ingat, kita tidak bisa menanyakan keyakinan kalau di awal kita belum membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi diawali dengan keyakinan kelasnya. Selanjutnya ini kasus yang pertama, ada anak yang terlambat datang ke sekolah. Maka dibaca dulu sebentar. Di kasus pertama ini ada Ananda Aulia yang kebetulan sering sekali datang ke sekolah terlambat. Dan ketika ditanya, mulailah guru melakukan segitiga restitusi. Dengan cara apa? Guru tidak menghakiminya, tetapi dengan melakukan 3 tahapan tadi. Ini untuk tahapannya mungkin bisa disimak dulu sebagai berikut. Tidak ada suaranya ya.
Mungkin saya jelaskan saja ya. Ketika di pertama yaitu menstabilkan identitas, guru mengatakan loh, ketika si anak terlambat ke sekolah itu adalah hal yang wajar, karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna, karena manusia selalu saja ada yang hilaf dan dosanya. Yang kedua adalah ketika si anak sudah distabilkan identitasnya, si anak akan ditanyakan sama kita tentang tindakannya yang salah. Apakah benar tidak perbuatannya? Si anak jadi paham ketika dia melakukan tersebut, dia sudah melakukan kesalahan. Jadi bukan kita yang menjudge anak salah, tetapi anak yang diberikan pemahaman oleh kita bahwa tindakannya tidak benar. Yang ketiga adalah tadi keyakinan kelas, menanyakan keyakinan kelasnya. Si anak harus sampai tahu bahwa dia terlambat datang ke sekolah itu sudah melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana? Yaitu keyakinan kelas yang pertama, telah datang tepat waktu. Jadi di keyakinan kelasnya bukan tidak boleh datang terlambat, tidak, tetapi di dalam keyakinan kelasnya adalah anak harus masuk ke kelas tepat waktu. Jadi si anak tidak diberikan bahasa yang negatif. Selanjutnya adalah kasus kedua. Ini masih selesai. Ini kasus kedua. Kasus kedua adalah ketika istirahat, Nijia menghina Robo dan mengatakan Robo botak bodoh. Di anak-anak biasa ya, selalu menghina. Nah, kejadian tersebut dilaporkan oleh kepada gurunya. Ibu guru terus mengkonfirmasi tentang laporan tersebut kepada Nijia dengan cara baik-baik. Guru berperan sebagai manajer. Kita tidak sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Kita berbicara sebagai seorang manajer dan melakukan segitiga restitusi. Kita konfirmasi dulu ke anak dan menstabilkan identitas anak. Dengan cara bagaimana? Si guru bertanya begini, apakah laporan Pak itu benar? Kalau kamu menghina aku, si anak ditanya, betul tidak? Oh iya Bu, betul, kata anaknya. Dan jawaban anak kebetulan anak itu sambil tersenyum tanpa ada rasa bersalah sama sekali. Karena ternyata si anak memang senang banget untuk main-main. Nah, terus guru menstabilkan identitasnya. Dia bilang begini, semua orang pasti pernah berbuat kesalahan dan semua orang pasti pernah melakukan hal yang sama. Jadi kita mengatakan kepada anak, wajar ketika anak salah dan melakukan hal tersebut. Tapi bukan berarti kita pembenaran, tidak. Tetapi kita menstabilkan identitas anak dulu agar anak tidak merasa down, tidak merasa rendah diri seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahap kedua. Tahap keduanya apa? Nah, menanyakan ke validasi kesalahan anaknya. Kita bertanya, mengapa Nijal melakukannya? Nijal, si anak melakukannya, bilangnya, oh Bunda sama hanya main-main sambil senyum, sambil dengan pendeknya. Ternyata anak hanya iseng. Kita tidak bisa mengujas anak adalah seorang pembuli, tidak. Ketika anak melakukannya, ternyata si anak hanya ingin iseng. Nah, coba bayangkan kalau gurunya galak sambil nunjuk-nunjuk, kebayang tidak anak akan bagaimana? Harga dirinya akan down, akan turun. Dia akan malu bertemu dengan teman-temannya. Tapi ketika kita pakai segitiga restitusi, si anak akan merasa, oh iya ya Bu, harus saya berikan. Kalau kamu misalnya yang dihina oleh apa yang kamu rasakan? Jadi si anak berpikir sendiri ketika dia yang salah, oh lamun
dibalik, kalau sudah bilang, kalau dibalik saya yang dihina oleh teman saya akan merasa si anak harus paham demikian. Jadi si anak tidak didikte bahwa dia salah dan dia harus begini, dan dengan segitiga restitusi si anak paham sendiri bahwa dia salah, seperti itu. Lalu dia bilang begini, Bu, saya akan tersinggung dan marah sekali. Di sana mulanya terbuka. Kita bilang lagi, nah kalau kamu saja merasa demikian, apalagi teman kamu. Si anak biar paham. Setelah itu kita lakukan tahapan ketiga. Apa tahapannya? Yaitu menanyakan keyakinan. Apakah kamu, menurut kamu, apakah perilaku kamu benar atau tidak? Seperti itu. Si anaknya, oh iya, salah. Kenapa salah? Saya melanggar bukan apa? Keyakinan keras. Kita tanya keyakinan keras yang mana? Karena kita sudah membuat keyakinan kelasnya. Jadi si anak tahu bahwa keyakinan keras yang dilanggar adalah poin ke-7 misalnya, atau poin ke-3 tidak boleh membuli teman, atau harus saling menghargai teman. Seperti itu. Jadi si anak tidak kita judge, kita tidak ponis sebagai orang yang bersalah, tetapi anak paham sendiri bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Ini untuk selanjutnya. Nah, ini tahapannya sampai keyakinan. Ini anak kelas 3 dan polos ya anaknya. Mungkin kalau kelas 6 sudah paham. Ini kelas 3 pun lumayan. Tapi karena anaknya ini kebetulan menjadi Islam orangnya dan juga lincah. Nah, ini untuk responnya kebetulan suaranya tak ada ya. Untuk responnya alhamdulillah positif dan juga anak merasa bentar. Ya. Oh, suaranya mana? Tidak terdengar. Intinya si anak merasa lebih dihargai oleh guru ketika dia sudah dilakukan segitiga restitusi oleh guru. Alhamdulillah dua-duanya juga anak hebat, anak soleh dan soleha, walaupun kebetulan Islam, dan mungkin versi mereka ini tidak salah karena mereka hanya Islam saja. Itu mungkin ibu bapak penjelasan dari saya sebagai wujud aksi nyata diseminasi untuk modul 1.4 dalam rangka pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator untuk sesi berikutnya. Alhamdulillah, untuk acara pemaparan materi sesi pertama sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari ibu atau bapak ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Siapa dulu? Iya, dari ibu ini silakan. Nama dan mengajar kelas berapa? Nama saya Dini Wartini, saya mengajar di kelas 3C. Saya mau nanya, mengapa ya di kelas kita ya, kadang kelas yang lain juga sama, ada murid yang suka nakal? Apakah pembawaan atau gimana? Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaannya kita kumpulkan saja ya. Kemudian siapa lagi? Ya, Bu Jena, mangga. Boleh berdiri di depan supaya terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jena dan saya mengajar di kelas 1A. Tadi telah menyimak tentang materi-materi yang telah disampaikan, dan saya mau bertanya di dalam kelas, yaitu bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan Bu Tanti.
kebetulan di kelas ada salah seorang siswa saya yang saya dapatkan laporannya dari murid. Ternyata dia itu sering mengutil di kelas ya. Nah, untuk itu saya mohon penjelasannya bagaimana cara mengatasi anak tersebut supaya yang pertama anak itu menyadari bahwa itu yang dilakukannya itu salah, dan yang kedua bagaimana caranya supaya anak itu bisa memperbaikinya dan tidak mengulangi lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang memberikan pertanyaan-pertanyaan sekitar pengalamannya selama di kelasnya. Mungkin untuk jawaban lebih mendetailnya saya kembalikan kepada Ibu Usreni. Terima kasih Ibu Bapak. Kebetulan ibu-ibu yang bertanya ya, tidak apa-apa. Di awalnya tadi Bu Tini kelas 3C yang bertanya tentang anak yang nakal di kelas sekolah. Mungkin tidak di kelas Bu Tini saja, semua kelas ada tanda kutip ya nakalnya itu. Anak nakal dalam tanda kutip bukan nakal badu atau bagaimana. Sebetulnya anak tadi yang ingat 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika anak melakukan hal yang di luar kebiasaannya, di luar perilaku teman-temannya, berarti ada sesuatu dari dalam diri kita yang salah. Kita sebagai guru melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan di anak, tapi anak tidak bisa menyatakan atau protesnya itu bagaimana dia dengan cara demikian. Contoh, ketika kita bisa anak-anak tiba-tiba kita langsung sekarang tema 5 ya, silakan buka bukunya, baca lalu tulis 1 halaman misalnya. Anak kan dibaca langsung tulis lama kan, pegel kan. Anak langsung ada yang main-main lah, ada yang main pensil, ada yang main kapal-kapalan. Nah, ketika anak melakukan itu bukan nakal, tetapi itu adalah bentuk protes anak, demonya anak dengan kebijakan yang kita lakukan, dengan kegiatan mengajar yang kita berikan. Si anak bosan, kalau mau nulis mah buku, mungkin kalau anaknya pintar, bu mau nulis di rumah juga bisa sendiri. Nah, jadi ketika si anak dalam tanda kutip nakal, dia untuk mengekspresikan bahwa dia merasa tidak bahagia, kebutuhan dasarnya terganggu dan tidak terpenuhi oleh guru. Mungkin itu Bu, ya. Terima kasih Bu Tini atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua dari Bu Jena yang kelas 1, Ibu Jena ini kelas 1A mengajarnya. Terima kasih sekali pertanyaannya. Bagaimana untuk menciptakan budaya positif ya Bu? Nah, kita lihat dari tadi yang di awal. Budaya positif, bagaimana menciptakannya? Tidak bisa kita sebagai guru bertindak sendiri. Kenapa? Kita di lingkungan sekolah ada beberapa pihak yang harus membantu. Diawali oleh kepala sekolahnya. Tidak bisa guru hanya berperan sendiri. Harus ada peran kepala sekolah, rekan guru semuanya disejauh. Ketiga, siswanya juga. Keempat, yang operator, TO, penjaga itu juga harus. Dan kelima adalah orang tua murid. Tidak bisa guru melakukan atau menciptakan budaya positif tanpa ada bantuan dari orang lain. Itu mah bohong, tidak bisa. Kenapa? Kita sebagai guru, walaupun the power of teacher, kita guru hebat, tapi tetap kita tidak bisa bergerak sendiri. Harus diawali dari pemimpinnya, dari rekan-rekan gurunya, dari lingkungan sekitarnya. Bahkan harus ada dorongan dan juga dukungan dari orang tua sekaligus dari komite sekolah. Kita tidak bisa bergerak sendiri, tapi minimal kita mengajar, kita yuk bareng-bareng. Walaupun misalnya ada bagian yang belum semuanya terpenuhi, minimal di kelas kita
kita sudah menciptakan budaya positif. Si anak merasa nyaman ke sekolah, merasa damai di sekolah, dan juga kangen untuk datang ke sekolah untuk bertemu dengan gurunya, bertemu dengan teman-temannya. Itu menandakan proses pembelajaran yang sukses. Si guru sudah hebat, betul-betul hebat. Ketika anak libur justru bilang, libur, ibu mah, saya kan mau sekolah. Itu tandanya guru hebat. Tapi ketika anaknya umumkan, besok libur asik, berarti gurunya mohon maaf kurang menyenangkan anaknya. Seperti itu ya Bu ya. Itu kembali lagi kita awali dari kelas kita. Kalaupun bisa sampai satu sekolah yang satu jenjang, alhamdulillah. Kalau belum minimal kelas kita dulu. Mungkin itu ya Bu ya. Bagaimana Bu Cina? Biasa. Terima kasih Bu Cina. Hanya mencoba ya Bu ya. Saya juga ini masih belajar. Mohon maaf sekali, bukan maksud menggurui, bukan maksud untuk merasa diri hebat, tidak. Ini adalah sebagai wujud aksi saya untuk aksi nyata. Untuk pertanyaan ketiga dari Bu Anti, studi kasus ini lumayan betul. Anak mungkin tidak sekali berkarya, apalagi tiap tahun ada saja. Apalagi kalau sudah kelas tinggi ya. Kita kadang saya pernah merasakannya di kelas 6. Anak-anak mutir bilangnya tidak Bu hobi, aduh kita mutir hobi seperti itu. Nah, waktu dulu saya belum tahu tentang segitiga restitusi ini tahapannya. Kemarin kebetulan saya merasakannya dan alhamdulillah berat sekali ternyata. Kenapa? Karena betul-betul ketika kita akan menerapkan segitiga restitusi ini, kita harus betul-betul kitanya juga sudah siap. Ketika saya melakukan tahap pertama, betul, si anak betul awal bisa dia menerima bahwa setiap orang distabilkan dulu di identitas kita. Mungkin saja setiap orang pernah melakukannya, pernah melakukan kesalahan, bukan mungkin, memang pasti semua orang pasti yang namanya manusia pernah salah, pernah hilang. Nah, ketika saya kemarin untuk menerapkan yang kedua tentang keyakinannya, tentang validasi tindakan yang salah, si anak putar-putar. Ini saya terjadi kedua kemarin hari Jumat, putar-putar lah, pintar sekali bicaranya sampai hampir 1 jam. Putar-putar. Akhirnya dia tahu bahwa dia salah, tetapi memang dia berkali-kali berulang. Padahal baru kelas 3, tapi pintar sekali. Emang kebetulan anaknya pintar, memang perempuan pintar. Ketika diketigakan baru dia juga merasa, oh iya, saya ternyata sudah melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana? Yaitu yang tentang menghargai barang-barang milik orang lain. Nah, ketika itu si anak masih ada di mana? Saya balikan ke agama akhirnya. Ingat, ketika kamu melakukan hal buruk di dunia kamu mungkin aman, tapi nanti di akhirat akan ditagih. Sampai-sampai saya akhirnya ke sana. Itu kenapa? Karena tentang mengutil itu agak sulit ya bukan dia, karena si anak kadang itu kan tidak terlihat langsung ya. Kalau tadi kayak terlambat sekolah, menghindar itu terlihat langsung. Kalau mengutil kan tidak terlihat. Jadi kadang anak berbagi betul, keliling-keliling seperti itu. Tapi insya Allah dengan kita belajar bersama-sama, harusnya mah dari awal dari kelas 1 sampai kelas 4 dilakukan semua, insya Allah akan mudah. Walaupun berat dan penuh air mata dan memang berat sekali untuk melakukannya. Kenapa? Karena kita mengubah kebiasaan yang biasanya kita posisi kontrol sebagai pemantau atau teman atau penghukum, mungkin sekarang berubah menjadi manajer. Itu tidak mudah, tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi insya Allah dengan penuh keyakinan dan juga seluruh elemen yang ada, pihak-pihak yang ada di sekolah ini bisa saling bahu-membahu, saling bekerja sama, berkolaborasi, insya Allah budaya positif di SD 122 Cijauna akan terbentuk dan juga tercipta. Mungkin itu Ibu Bapak, apakah ada pertanyaan lagi? Sudah paham? Atau kalau ada yang harus didiskusikan lagi, maka nanti kita teruskan lagi ya Bu ya. Tapi untuk sekarang
kita dulu atau bagaimana nih? Saya kembalikan dulu ke moderator ya. Maka Ibu Alhamdulillah materi hari ini sangat luar biasa ya Ibu-Ibu. Dengan pemaparan materi dari aksi nyata Ibu Usremi yaitu dari CGP Angkatan 7 sangatlah bermanfaat untuk kita semua yang mungkin nantinya kita akan mengaplikasikan, menerapkan di dalam kelas kita masing-masing, karena kita kan setiap hari kita bertatapan atau berinteraksi dengan anak didik kita dan pastinya akan mendapatkan permasalahan-permasalahan yang timbul dari peserta didik kita. Mungkin nanti kita terangkan apa yang hari ini kita dapatkan dari materi aksi nyata yang disampaikan oleh Ibu Usremi. Alhamdulillah acara hari ini berjalan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang sudah hadir di acara ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Ya, acara ini saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.